Sampai aku depresi loh Mbak Nopi. Terakhir istri aku ngajakin aku bunuh diri. Netizen kabar. Wow, informasi terbaru luar biasa nih YouTube balik semua. Saya memperhatikan kasus Mas Agus ini makin hari makin memblunder. Oke, sebelum kita lanjut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, YouTube balik semua dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Adam Jeep, hanya di Adam Jeep Channel. Seperti biasa di program Speak Up, siapapun bisa berbicara. Oke, nah YouTube balik semua, kalau tadi kita lihat dari cuplikan yang pertama ya, saya miris banget gitu. Mas Agus sempat diajak oleh istrinya bunuh diri. Sosok manusia lah. Manusia siapapun itu ya, termasuk saya pribadi, semuanya yang namanya manusia, kalau udah punya rencana bunuh diri, berarti ini udah ada di puncak depresi dan frustasi. Wah, kalau bisa sih jauh-jauh ya, naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita lakukan, karena itu adalah hal yang paling bodoh untuk insan manusia apabila melakukan bunuh diri. Ya, dari cuplikan Mas Agus ini, gara-gara netizen dan segala macam, katanya sampai pingin bunuh diri ya. Jangan sampailah Mas Agus ya, harus kuatkan iman, Mas Agus berserta istri, fokus buat kesehatan. Harus semangat ya, harus move on. Ingat, di balik setiap musibah pasti ada hikmah dan berkahnya, pasti ada hal yang positif yang akan bisa kita dapatkan. Karena Allah selalu memberi rencana yang terbaik buat kita. Seperti itu Mas Agus ya. Yuk kita lihat lagi cuplikan-cuplikan yang terbarunya. Terus kenapa katanya Agus bilang ke Mbak Nopinya kejam? Nah itu kenapa Agus bilang Mbak Nopi kejam? Ya, bukan kejam masalah donasi gitu. Kan kejamnya itu Mbak Nopi itu kenapa mengekspos keluarga Agus lagi tentang masalah-masalah gitu, walaupun itu komenan dari netizen Mbak Nopi. Iya, saya paham, saya mengerti. Agus selalu berterima kasih sama orang. Mbak Nopi memang orang baik. Kenapa Mbak Nopi hancurkan kebaikan Mbak Nopi itu dengan berstatement seperti itu ke keluarga Agus semua? Coba Mbak Nopi bayangin nih, Mbak Nopi jadi Agus sakit, Mbak Nopi jadi Agus sakit nih, Agus jadi Mbak Nopi deh gitu. Oke, itu balik semua. Tadi kita lihat ya cuplikan bahwa Mas Agus kecewa sama Mbak Nopi lantaran Mbak Nopi ini mempublish informasi mungkin yang dianggapnya itu pribadi ke publik. Ya intinya kecewa karena harus bercerita di ruang publik atau harus mempublish informasi keluarga Mas Agus di ruang publik. Seperti itulah intinya. Tapi kalau kita membahas tentang hal ini yang Mas Agus kecewa kepada Mbak Nopi, sebetulnya kalau saya di sini saya mencoba untuk bijak. Saya tidak pro siapapun. Saya di tengah-tengah. Saya hanya mengikuti dari awal informasi kasus Mas Agus ini. Saya terus update melalui melihat informasi-informasi secara audio visual yang dipublish di berbagai media sosial atau platform-platform digital lainnya. Mas Agus merasa tersinggung, merasa kecewa, merasa sakit hati karena Mbak Nopi bercerita di ruang publik. Mbak Nopi kenapa mempublish di media sosial tentang informasi? Karena Mbak Nopi merasa punya beban moral, merasa ada amanah yang harus ditanggung, yaitu uang donasi. Sementara publik, termasuk donatur, mengikuti terus perkembangan kasus Mas Agus ini. Dari awal ini dipecahkan masalahnya di publik, maka apapun informasi terupdate-nya juga harus di publik. Biar tidak publik menjadi salah informasi atau tidak menjadi fitnah, tidak menjadi hal yang negatif thinking kepada Mbak Nopi. Itu kalau menurut saya. Kalau saya boleh ngasih saran dari podcast saya awal, tolong Mas Agus jaga emosi, rileks, stabilkan mental ya. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terhasut oleh siapapun. Apalagi di sini banyak orang-orang yang memanfaatkan dari kasus Mas Agus itu. Ada yang pingin pansos,
ada pingin membangun panggung agar panggungnya terkesan meriah, rame. Ada juga yang memanfaatkan harus membuat konflik dan segala macam. Nah, di sini kita lihat dari beberapa video tadi, emang saya melihat sosok Mas Agus ini harus perlu orang yang bijak, yang memberikan pencerahan, agar terciptanya kerukunan dan mulai berdamai secara kekeluargaan. Jangan sampai akhirnya ini memanas dan ini memanas. Yang lebih terupdate lagi, akhirnya pengacara-pengacara atau advokat yang merasa lebih tinggi dan senior secara pengalaman, jam terbang, ataupun secara pendidikan akademiknya ya, memberi nasihat kepada advokat-advokat yang merasa menurut beliau ini keluar jalur nih. Yuk kita lihat. Dari minggu ini, saya mau mengomentari seorang advokat. Advokat tersebut adalah pengacaranya Agus, terkait kisru antara Agus dengan Novi, masalah dana. Namun sekarang advokat tersebut telah menuding Novi adalah pengguna narkotika dan bahkan juga menyerang John LBF, yang memang John LBF akan membantu Agus terkait dana 240 juta, bahkan ditantangi dengan uang 5 miliar, dan dia juga menyatakan mampu akan memenjarakan Novi. Saya sebagai seorang advokat hanya mengingatkan kepada rekan advokat, jangan melampaui surat kuasa yang kita terima dari klien. Ingat, kita ada kode etik. Dan yang kedua, ingat, kita sebagai advokat wajib menjunjung profesi kita, profesi yang mulia. Officium nobile. Oke, YouTube balik semua. Tadi advokat senior memberikan wejangan, teguran, nasihat ya kepada advokatnya, Mas Agus. Ya ada betulnya juga sih, ada betulnya juga. Emang kita ya di sini kan mencari titik temu untuk melakukan solusi perdamaian secara kekeluargaan. Jangan memakai emosi, jangan kita memakai gengsi dan segala macam. Nah, YouTube balik semua, kalau seumpama saya boleh ngasih saran kepada Mas Agus, seperti yang podcast saya sebelumnya juga, saya memberikan saran lebih baik Mas Agus fokus kepada kesehatan Mas Agus, fokus kepada keharmonisan dan komunikasi intern rumah tangga Mas Agus. Karena kenapa saya membahas ini? Mas Agus nanti bakal terjadi situasi keadaan ya. Ini menurut saya, ya menurut saya nih mohon maaf, bakal ada terjadi nanti sebuah keadaan, situasi, entah kapan nih, atau cepat atau lambat, di mana Mas Agus dan istri Mas Agus bakal diuji. Istri Mas Agus dulu saya bahas ya. Nah nanti istri Mas Agus bakal diuji sebagai istri, apakah sanggup tetap setia, sanggup tetap konsisten dan istiqomah untuk menjalani rumah tangga bersama Mas Agus, khususnya untuk berbakti kepada Mas Agus sebagai suami dengan segala kekurangan Mas Agus. Ini bakal ada suatu masa keadaan ya, keadaan dan tekanan pressure seperti ini. Akhirnya nanti bakal pemenangnya apa? Berperang nih iman istrinya Mas Agus nanti. Enggak. Apapun bentuknya, apapun kekurangannya, ini suami saya. Saya harus terus mendampingi hingga kematian yang akan memisahkan. Saya harus terus berbakti kepada suami saya. Saya harus terus menyayangi dan setia kepada suami saya. Itu sisi positifnya. Nah, sisi negatifnya, takutnya istri Mas Agus suatu hari bisa tergoda atau dengan keadaan tekanan hidup, keadaan finansial, dan segala macam. Situasinya semua mendukung dan menekan agar menjadi pecah. Bukan karena orang ketiga, karena keadaan gitu. Nah, negatifnya akhirnya mulai jenuh, mulai boring, mulai ingin mengakhiri ikatan pernikahan, mulai ingin lepas dari Mas Agus. Ini pasti ada situasi keadaan seperti ini.
Nah, tapi saya yakin dan percaya istri Mas Agus ini adalah istri soleha. Yang mana dengan tekanan dan keadaan tadi tetap tidak gentar, tetap kuat, tetap makin sayang, makin cinta, makin saling mengasihi sama Mas Agus. Saya yakin seperti itu. Yang saya bahas, keadaan seperti itu bakal dihadapi gitu oleh Mas Agus dan istri. Nah, tadi di posisi istri Mas Agus bakal diuji kesetiaan, cinta kasih, dan mentalnya, imannya bakal diuji. 5, 10, 15, 20, 30 tahun yang akan kita hadapi, kita harus mulai diperhitungkan dari sekarang. Seperti itu. Makanya di sini saya saranin Mas Agus lebih baik fokus kepada keharmonisan rumah tangga, agar saling mengikat, saling memberikan kasih sayang penuh, agar nanti keadaan dan situasi itu datang menekan kita, menekan psikis jiwa raga kita. Kalau kita tidak kuat iman, kalau kita tidak punya keyakinan, kalau kita tidak memiliki pribadi yang baik, maka kita akan berubah drastis oleh situasi yang menekan itu, oleh keadaan yang menekan itu. Tapi di sini saya yakin Mas Agus dan istrinya insya Allah menjadi pasangan yang sakinah, mawadah, warohmah, yang bisa utuh ikatannya hingga dipisahkan oleh kematian, dan bisa saling menjaga ya, seperti itu. Itu harapan saya dan doa saya. Nah, seperti itu ya. Gitu. Jadi mohon maaf di sini jangan sampai dipelintir statement saya. Saya hanya membicarakan keadaan jangka panjang yang bakal dihadapi oleh Mas Agus dan istri. Nah, jangka panjang nih bisa 5, 10, 15, 20, 30, hingga 50 tahun yang akan dihadapi. Tapi saya mendoa dan berharap semoga Mas Agus dan istri sakinah, mawadah, dan warohmah hingga kematian yang memisahkan. Seperti itu. Dan saya yakin istri Mas Agus adalah istri soleha dan istri setia, bisa menerima kekurangan Mas Agus hingga akhir hayat. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita lihat lagi, ada video-video menarik lagi. Yuk, kita putar. Saya tidak bisa memenjarakan Nopi, saya berhenti jadi lawyer. Saya berhenti jadi lawyer. Ya, kemarin John LBF suap-suap tentang kami segala macam. Saya siapkan uang 240 juta untuk Mas Agus. Kalau Mas Agus mau baikan dengan Mbak Nopi, nggak usah lah. Kalau memang Anda mau bantu, datang kepada kami, yuk mediasi, Pak John LBF ya. Bukan Anda aja yang kaya raya ya. Kemarin saya statement di virtual, saya tantang John LBF 5 miliar untuk kasus hukum ini ya. Kalau saya tidak bisa memperjuangkan Mas Agus ya, kalau saya tidak bisa memenjarakan Nopi, saya berhenti jadi lawyer. Tentang bahwa dia bisa memasukkan Nopi ke penjara dan siap berpikir pengacara sekarang untuk mengimbangi tantangannya. Kalau seandainya dia mampu memasukkan Nopi ke penjara, saya yang berpikir pengacara. Saya pertaruhkan reputasi saya di dalam dunia hukum. Oke, nah YouTube balik semua, kita lihat tadi ya cuplikan statement dari pengacara Mas Agus bahwa dia akan mengundurkan diri dari profesi advokatnya apabila tidak bisa memenjarakan Mbak Nopi. Wow, seyakin itu advokat dari Mas Agus ini ya. Tapi di sini advokat yang dari pihak Mbak Novi ini lebih mantap lagi nih. Dia pun sama. Di sini jelas ngadu kecerdasan, ngadu wawasan, ngadu nyali, terutama ngadu experience. Dari statement pengacaranya Mbak Novi bilang, kalau pengacaranya Mas Agus bisa memasukkan Mbak Novi ke dalam penjara, maka pengacara dari pihak Mbak Novi ini siap untuk keluar dari profesi advokatnya. Wow, seperti itu. Karena ini emang makin memblunder ya, makin melibatkan semua kalangan dan pihak pokoknya. Nah seperti itu Mas Agus, kalau bisa mohon maaf. Di sini udah mulai nih rame gitu kan, udah mulai memblunder, melibatkan berbagai elemen masyarakat, para praktisi hukum. Di sini banyak sekali komentar-komentar praktisi hukum memberikan solusi-solusi buat kasus Mas Agus dan versus Mbak Novi ini ya. Yang penting menurut saya Mas Agus tetap semangat cari solusi secara Ingat, Mas Agus jangan fokus kepada permasalahan konflik ini.
fokuslah Mas Agus buat sehat. Biar Mas Agus cepat sehat, cepat pulih seperti sedia kala ya. Saya doain normal, usahain hasil perjuangan medisnya ini bisa ada titik terang untuk melihat lagi. Itu harapan saya dan mungkin harapan bagi orang-orang banyak. Tapi saya juga nitip nih Mas Agus, mohon maaf, jangan sampai mudah diprovokatori, mudah dihasut. Kita harus punya prinsip, kita adalah laki-laki. Karena kalau enggak, nanti analoginya seperti kita melempar bola ke tembok. Di mana Mas Agus melempar bola ke tembok, maka pantulannya akan kembali ke diri kita. Ya, karena ingat seperti saya tidak berubah. Sebentar lagi Mas Agus perlu cuan. Perlu uang. Dijamin 1 miliar% sebentar lagi. Ya, karena kenapa? Karena Mas Agus tidak mungkin bisa kerja di orang lain sekarang. Atau di perusahaan lain. Berarti Mas Agus harus berdikari sama istri, harus move on, harus membangun sebuah industri yang menjadikan itu sumber income, yang tiap bulan itu air mengalir, analoginya ya, bisa menghidupi Mas Agus dan keluarga. Dan meminimalisir statement saya yang tadi, yang mana bakal ada tekanan kepada istri Mas Agus, kepada situasi rumah tangga Mas Agus, tekanan, pressure itu bakal ada. Pertama dari finansial, dari mulai sadar, ternyata suami saya cacat permanen. Saya tidak mungkin bisa menerima seperti ini aja. Karena hidup saya tidak akan berubah kalau begini. Banyak faktor nanti. Banyak setan yang mengganggu kepikiran-kepikiran istri Mas Agus maupun Mas Agus sendiri. Nah, disitulah kita harus punya keyakinan Mas Agus. Saya percaya dan yakin istri Mas Agus adalah istri soleha. Mas Agus pun suami yang soleh. Saya yakin Mas Agus bisa menjalani rumah tangga sakinah mawaddah warahmah walaupun saat ini ada kekurangan. Seperti itu ya. Oke, YouTube balik semua, ikutin terus konten-konten terbaru Adam Jeep Channel. Semua informasi yang saya dapatkan dari media sosial dan platform digital, saya selalu disclaimerkan dulu. Karena saya di sini memantau dan publik juga memantau perkembangan kasus Mas Agus melalui informasi, fakta, data berbentuk cuplikan-cuplikan audio visual yang dipublish di berbagai media sosial. Oke, YouTube balik semua, sehat-sehat selalu, berkah dan rezekinya melimpah. Semoga YouTube balik semua disukseskan atas apa yang menjadi ekspektasi kita dalam hidup kita. Saatnya Adam Jeep pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.